Ini udah nih. Udah, aman. Ke bawah. Ini off tapi Iya, ke bawah. emang off. Oh iya. Gak pernah kayak gini ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang kami cintai, yang tercinta guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada beliau umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat wal afiat, dipermudah segala urusannya, baik urusan dunia dan akhiratnya, terutama dalam urusan dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya yang kami hormati para asatiz, Dewan Asatiz Al-Bahjah yang kami muliakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak di pertemuan kedua ini. Teman-teman masih istiqomah ya. Yang belum hadir, nanti kita akan ada sedikit review biar tetap nyambung materi untuk yang kedua ini kan. Memang mungkin yang pertemuan pertama masih banyak yang belum paham jadwalnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk istiqomah melanjutkan pertemuan kita di kelas public speaking, kelas di mana teman-teman insya Allah akan di-upgrade. Kita akan mengupgrade kembali, termasuk Firas nih akan mengupgrade ilmu public speaking khususnya dalam berdakwah, agar dakwah kita lebih efektif dan lebih menarik. Kemarin kita sudah membahas 5W 1H, yaitu di mana public speaking merupakan sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan sebuah pesan ataupun dakwah ataupun gagasan ataupun ide secara efektif. Kuncinya adalah efektif. Nah, mengapa public speaking itu penting? Satu kalimat yang memang sampai saat ini menjadi motivasi Firas adalah orang sukses itu berawal dari good speaker. Itu selalu Fira sampaikan ke santri biar mereka tuh termotivasi untuk menjadi orang sukses. Emang karena nggak ada orang sukses tuh nggak bisa ngomong, semuanya pandai berbicara. Apalagi kita sebagai makhluk sosial kan, tentunya perlu ada keinginan atau kebutuhan yang harus disampaikan. Nah, kalau pesannya tadi tidak tersampaikan secara efektif, akan terjadi yang disebut dengan miskomunikasi. Nah, lalu apa sih tujuan-tujuan dalam public speaking? Udah jelas ya, tadi kita akan menyampaikan sebuah pesan, baik itu pesan untuk mempengaruhi. Tuh, artinya kalau pesan mempengaruhi berarti adanya di mana? Adanya di seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan. Dia harus bisa mempengaruhi bawahannya, harus mempengaruhi anggota-anggotanya. Itu harus ada peran public speaking. Tujuan juga yang kedua selain mempengaruhi adalah memberikan motivasi, ya kan? Ada lagi tujuan untuk merubah dari yang buruk kepada yang baik. Ada yang tujuannya entertainment, hiburan-hiburan. Seperti apa stand up comedy, itu bagian dari public speaking. Ada yang tujuannya hanya sekedar memberikan informasi, seperti MC, ya kan? Atau seperti announcer, atau seperti pengumuman-pengumuman yang kalau sering kita dengar di bandara-bandara, itu merupakan bagian dari public speaking itu sendiri. Sesuai dengan tujuannya masing-masing. Bisa dimanapun, ketika dalam pekerjaan kita memerlukan teknik public speaking, ketika kita sedang berorganisasi memerlukan teknik public speaking, dan teman-teman yang ada di sini khususnya yang ingin membuat dakwahnya lebih efektif, pastinya butuh yang namanya ilmu public speaking. Nah, itu sedikit ringkasan ya terkait tentang public speaking. Ini semoga tidak mengganggu alur komunikasi ya, karena ini bagian dari yang akan kita jelaskan nanti. Baik, kemarin sempat kita jelaskan itu ada bagaimana caranya public speaking kan. Ada Fitri, ingat ya, di situ ada unsur vokal, ada unsur verbalnya, ada unsur visualnya. Yang paling tinggi yang mana? Visual. Bagaimana dia menggunakan body language-nya, badannya. Ingat postur kobra,
kemudian ekspresi, gesture, dan seterusnya. Namun keberlangsungan komunikasi itu memerlukan 5 unsur. Pertama, ada unsur, ini keberlangsungan komunikasi ya. 5 unsur komunikasi. Kak Firas, kan kita lagi belajar public speaking, kok sekarang bicara tentang komunikasi? Karena public speaking adalah bagian dari komunikasi itu sendiri. Jadi ada nilai-nilai unsur-unsur komunikasi yang harus benar-benar difahami nih sebelum teman-teman nantinya akan lebih expert di bidang public speaking. Apa saja unsur pertama? Di sini kita akan buatkan langsung diagramnya, yaitu bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris? Bahasa Indonesia aja ya. Komunikator. Unsur pertama apa? Komunikator. Siapa itu komunikator? Kita sebagai pembicara. Kita yang akan memberikan pesan. Kita yang akan menyampaikan pesan. Artinya kita harus mempersiapkan. Apa yang kita persiapkan? Kemarin sempat persiapkan bagaimana kita percaya diri dulu, ya kan? Mengendalikan gugup, itu persiapan seorang komunikator. Masih ingat mengendalikan gugup apa saja? Ada, boleh catatannya dibuka lagi. Mengendalikan gugup. Pertama dengan relax. Ketika jantungnya berdetuk, apa sih namanya? Berdetak ya, berdebar dengan kencang. Apa yang dilakukan? Relax. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Terus jalan dengan tenang, bicara dengan tenang. Itu kemarin sempat kita singgung semuanya. Dan yang kedua apa selain relax? Boleh? Postur kemenangan. Lihat, yang sedang kita lakukan, Firas lakukannya adalah postur kemenangan. Postur yang tidak menang gimana? Set. Ini postur tidak menang. Postur kobra itu, ingat kobra kalau menghadapi musuh dia pasti akan melebarkan apa nih namanya nih? Kepalanya kan ya. Akhirnya membuat musuhnya jadi ciut. Begitu juga dengan kita. Kita memiliki postur kemenangan, sat. Kalau udah begini, percaya diri insya Allah akan semakin terbangun. Orang yang tadinya mungkin kita rasa, kita nilai itu sedang meledek kita, dia akan ciut melihat kita. Wah, ini kok siap banget. Udah fokus banget, siap banget untuk mempersiapkan dirinya sebagai seorang komunikator. Jadi postur kemenangan. Yang terakhir adalah mempersiapkan materi, mempersiapkan diri ya. Mempersiapkan diri ada persiapan materi, persiapan stage-nya, persiapan audiensnya, dan seterusnya. Itu bagian dari komunikator. Nah, namun tadi komunikator adalah orang yang akan menyampaikan pesan. Nah, jadi pesan ada di sini posisinya. Dia menyampaikan sebuah pesan. Begini ya. Pesan yang pertama harus jelas dong referensinya. Nah, itu jelas tuh. Pesan yang harus jelas sumber-sumbernya, sesuai dengan data fakta-faktanya. Pesan yang bisa kita sampaikan dengan contoh-contohnya agar mempermudah orang memahami pesan yang kita sampaikan. Cuma nanti kita akan berbicara detail tentang pesan. Karena di pesan sendiri di sini juga ada dua, Ingat pesan itu berupa verbal, bisa berupa non verbal. Nanti kita akan jelaskan verbal itu berupa lisan kita. Pembicaraan kita ini berupa verbal nih. Ini verbal yang sedang kita sampaikan. Tapi ada juga pesan yang berupa non verbal. Ini sebentar ini bisa non verbal. Ketika kita bilang jangan, ini adalah pesan bagian dari non verbal. Otomatis kan kalau anak-anak lagi ribut, gini aja udah memberikan sebuah pesan. Cukup begini aja udah memberikan pesan. Itu bagian dari non verbal. Tanpa harus diucapkan, tetapi bisa tersampaikan maksud dari gesturnya itu sendiri. Ya kan? Anda apa ini?
semangat orang. Oke. Tadi Ustadz Haidar giniin aneh top. Nah, itu bagian pesan nonverbal. Artinya top, mantul. Bagian dari pesan nonverbal. Banyak nanti kita akan berbicara tentang. Namun pesan itu sendiri juga si komunikator perlu yang namanya media atau channelnya. Sekarang nih, pesan yang sedang kita sampaikan, Kak Fira sedang menyampaikan pesan public speaking, channelnya lewat apa? Papan tulis. Tempatnya di mana? Di ruangan ber-AC yang nyaman. Jadi kita buat nanti yang disebut dengan komunikan namanya ya. Senyaman mungkin kita buat audiens itu yang hadir, peserta didik, santri atau jamaah kita tuh buat senyaman mungkin kalau kita sedang ingin berdakwah. Di kelas rapih kursinya, mejanya, jangan sampai mejanya aur-auran. Jadi pastikan, sampaikan misalkan kalau kita guru, ada ketua kelas di sini, sampaikan sama ketua kelasnya, ketika di pelajaran kami, di pelajaran kita, pastikan sebelum saya masuk kelas bersih. Nah, itu bagian dari kita mempersiapkan medianya. Mejanya rapi, duduknya sudah bagus, ya. Papan tulisnya bersih. Nah, itu artinya kita benar-benar mempersiapkan media. Begitu juga dengan ketika sedang berdakwah. Alhamdulillah ada pejuang-pejuang yang mempersiapkan medianya. Kalau teman-teman berdakwah ketika ngisi mukaddimah, medianya apa berarti? Ada meja, ada kursinya di situ, podiumnya, ada kameranya, handphone. Ini juga bagian dari media yang sedang difasilitasi oleh teman-teman dari panitia misalkan. Nah, media-media ini yang perlu kita benar-benar persiapkan. Ada yang sifatnya offline, ada yang sifatnya online. Ini sifatnya offline atau online? Offline. Kalau online berarti via streaming by Zoom meeting, Google Meeting atau apapun softwarenya ataupun aplikasinya yang sifatnya untuk mempermudah belajar kita dengan sistem online. Dan yang terakhir adalah, belum yang terakhir ya, pastikan yang namanya komunikan. Sudah datang nih kita di tempat, sudah ada audiensnya. Cuman audiensnya sekarang kita lihat dulu, udah siap belum? Tadi kita tanya, udah berapa orang yang hadir, siapa yang belum? Udah siap belum kita untuk memulai? Siap, ayo bismillah. Nah, kita pastikan nih santri didik kita ini kalau kita lagi ngajar, misalkan kita lagi di kelas, masih ada yang ngobrol, jangan dulu dimulai. Nah, nanti kita akan kasih teknik-teknik biar di awal itu santri langsung nengok. Gitu. Itu nggak bisa, semuanya perhatikan. Nggak bisa hanya sekedar memberikan instruksi. Tapi ada teknik, ada seni. Ketika kita mau memulai pembukaan, introduction, perkenalan, kita membuat ice breaking di situ dengan sapaan atau sholawat Nabi Muhammad atau yang lainnya. Tanya kabar, itu bagian dari ice breaking agar mereka tuh fokus dulu sama kita sebelum kita benar-benar menyampaikan pesan dengan medianya. Akhirnya si komunikan ini benar-benar siap menerima pesan yang kita sampaikan. Cuma ternyata tidak sampai di komunikan saja. Kita harus memastikan adanya umpan balik atau disebut dengan feedback. Makanya tadi sebelum kita mulai, ketika kita mau menyampaikan apa saja yang ada di pertemuan kemarin yang sudah kita pahami tentang mengendalikan gugup dan seterusnya, beberapa teman-teman menyampaikan, mengutarakan poin-poin yang kita maksud untuk memastikan audiens kita paham dengan apa yang kita sampaikan. Nah, ini sangat penting sekali. Tadi di sini ingat ya, komunikator apa saja yang perlu dipersiapkan, ke tingkat kepercayaan diri harus benar-benar disiapkan. Bagaimana dia bisa mengendalikan mengendalikan groginya,
mengendalikan gugupnya dengan berbagai poin yang tadi sudah disebutkan. Kalau poin-poinnya apa aja Kak Firas, nanti bisa lihat catatan temannya yang pekan kemarin ya. Kemudian bagaimana sih membangun pikiran positif. Masih ingat membangun pikiran positif? Kadang gugup itu hanya dari pikiran kita doang. Kita merasa dinilai, takut dinilai sama Buya, takut dikoreksi nanti sama Buya, takut ini, takut itu. Padahal itu belum tentu terjadi gitu. Ketika kita sudah bisa pasang badan kobra, postur kobra, pikiran kita positif bahwa di sini saya adalah yang paling memahami. Ingat, ini hanya sebatas di pikiran saja, mindset positif ya. Dibanding teman-teman yang lain, saya fokus untuk memberikan pesan. Ingat ya, dengan apa tadi? Mindset positif, satu dengan fokus menyampaikan materinya. Kemudian self esteem, menghargai, saya ini udah S1, saya ini udah S2, masa saya masih malu-malu untuk menyampaikan pesan di santri SMP, di santri PAUD misalkan. Saya udah hafal bacaan-bacaan doa Buya, udah khatam banyak. Masa saya harus lupa dengan bacaan-bacaan itu karena orang asing, karena orang baru. Nah, tadi kalau teman-teman sudah pasang postur kobra, sikap positif dengan tegap badannya, orang-orang juga akan dengan otomatis memberikan kepercayaan ya, kalau wah ini adalah pembicara yang hebat, pembicara yang handal, yang expert di bidangnya. Firas berbicara tentang fikih nggak mungkin sepercaya diri ini, paham ya? Firas akan percaya diri karena Firas lebih paham mengenai ilmu public speaking dan komunikasi. Itu salah satu contoh. Firas bukan S1, tapi kredibilitas Firas itu terbangun karena jam terbang dan pengalaman. Seperti itu. Kita punya pengalaman, kita sudah keluar negeri, ke sana ke sini hanya untuk menyampaikan nasyid misalkan. Itu udah bagian dari saya menghargai diri saya. Antum belum pernah kan ke negeri ini, antum belum. Itu tapi hanya berputar di otak loh ya. Berputar di otak lah ya. Gitu tuh. Masa hanya asatis Yaman di berapa orang saya malu-malu? Kan begitu tuh. Nah, ini juga teman-teman perlu memasang mindset positif untuk lebih siap menjadi seorang komunikator sehingga bisa menyampaikan pesan. Pesannya tadi berupa bentuk apa? Verbal dan non verbal. Kemudian medianya harus sudah disiapkan. Baik itu, media itu bisa berbentuk visual juga ya. Ini bentuknya visual nih. Tergambar, terlihat, itu visual ya. Atau terdengar. Kita mendengarkan. Yuk teman-teman coba sekarang dengarkan. Misalkan nih, kan kalau Buya pernah di santri itu ada murojaah majlis Buya misalkan. Dia santri-santri ini mendengarkan audionya Buya. Nah, itu bagian dari media menyampaikan pesannya Buya lewat MP3, lewat audio. Nah, dan pastikan sebelum teman-teman memberikan pesan itu komunikannya sudah siap, sudah standby. Kayak di TV aja. Di TV itu kita akan memastikan semuanya standby. Kamera standby. Nah, itu bagian dari kita menyiapkan benar-benar sebelum itu program benar-benar di-live-kan. Kamera standby. Audiens standby. Audiens standby tandanya gimana? Si audiens itu rapi duduknya, lurus. Itu tuh bagian dari kita mempersiapkan semuanya. Oke. Grafis in 5 4 3 2 1 action. Mulai masuk tuh bumper out. Tring Al-Bahjah TV. Baru nanti MC mulai. MC standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari situ kalau udah standby semua, ya, pesan standby, komunikasi standby, media standby, kita sudah siap untuk menyampaikan pesan atau dakwahnya itu sendiri. Itu bagian maksud dari unsur komunikasi yang harus dipenuhi semuanya. Oke, pada kesempatan malam hari ini kita akan langsung belajar mengenai ini udah ya. Ada yang mau foto? Atau sudah cukup? Cukup ya dari video ya. Ada yang mau difoto? Silakan. Karena kita langsung akan praktek ilmu non-verbal. Nah, ini ilmu non-verbal, ini ilmu yang paling menarik.
Ini sekedar mengulas lagi. Ingat Fitri ya. Tadi komunikasi kan ada komunikasi itu ada verbal, ada non verbal. Yang paling efektif berarti yang mana kemarin? Non verbal. Verbal berapa persen? Verbal berapa persen? Verbal berapa persen? 7%. Non verbal berarti berapa? 100 dari 7%? 93. Nah, kita akan belajar teknik non verbal ini yang 93%. Ini harus dikuasai. Teman-teman mungkin sudah banyak menguasai ini, faham ilmunya, faham materinya. Tetapi ketika non-verbal ini belum benar-benar bisa dikuasai, artinya belum maksimal dalam memberikan pesan-pesan dakwah khususnya. Oke, kita akan fokus dengan non-verbal. Non-verbal. Ada apa? Ada vokal. Kita fokus yang vokal ya. Visual dulu yang paling besar. Non-verbal, visual. Bagaimana kita akan meningkatkan kemampuan komunikasi visual kita. Masih ingat visual itu apa? Apa pertama? Body language. Body language itu bahasa apa? Bahasa Indonesianya? Bahasa tubuh. Kemudian yang kedua apa? Gesture. Atau gerakan tubuh. Yang terakhir apa? Ekspresi. Baik. Sekarang udah ditulis. Kita akan praktek ini. Ya, teman-teman, kita mohon kesediaannya untuk berdiri. Silahkan. Ekspresi. Ya. Kopi ya. Kayaknya kode itu. Oke. Kita akan mempraktekkan pertama adalah postur. Postur kobra. Cuman untuk bahasa apa? Indikator postur kobra itu seperti apa? Tegapnya seseorang itu seperti apa? Teman-teman boleh sekarang merapat ke dinding semuanya. Dinding boleh atau ke situ juga boleh, ke mana nih papan backdrop. Gak apa-apa, bebas. Gak usah disandarin ya. Tidak dialingi dengan karpet karena semuanya harus nempel sama dinding. Nah, yang perlu ditempelkan ke dinding adalah tumit belakang. Oke. Kemudian adalah bokong. Kemudian adalah pundak belakang dan yang terakhir adalah kepala. Ya. Kalau apa ini namanya punggungnya masih nempel begini itu. Apa ini namanya nih? Belakang pinggang nempel begini berarti masih belum. Nah, dia harus ya. Ingat ya. Kuncinya adalah sebenarnya ada di mana nih? Pundaknya yang nempel dengan punggung. Oke, sekarang teman-teman silakan jalan ke tengah-tengah ke posisinya kembali dengan posisi seperti ini. Silakan dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Silakan jalan senatural mungkin. Yang penting pundaknya tidak kembali menjadi postur yang negatif. Oke. 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 Coba dibuat agak natural dong, gitu. Agak natural, ya. Oke. Takut keram itu nggak sih? Betul. Takut keram karena orang yang tidak terbiasa tiba-tiba diminta untuk terus-terusan seperti ini, dia pertama-tama akan merasakan kram di pundak. Tetapi orang yang sudah terbiasa, kalau dia begini, ininya jadi pegel.
Aneh kalau aneh begini nih, kalau lagi apa namanya duduk bersila, kadang kan suka kurang tegap kalau tidak lagi ada performan ya. Tiba-tiba ini jadi encok, harus diginiin, tuh bunyi, tuh ini diginiin, dia begini bunyi. Nah, makanya aneh lebih senangnya begini, karena udah terbiasa seperti ini. Mau itu di motor, mau itu lagi ngajar, ataupun mau itu lagi tampil, memang harus posturnya seperti ini. Mau itu lagi duduk, juga pastikan posturnya tegap. Mau senderan juga pastikan posturnya tegap. Coba kita akan membedakan mana postur yang kurang positif, mana postur yang tidak. Kembali lagi kepada postur yang kurang positif, begini. Ya, biasanya kan biasa banget tuh, teman-teman. Kurang ada. Yang gini, kayak lemas, lesu banget. Cuma ketika postur positif, postur kobra, set. Oke, ciri dari postur kobra selain pundak kaki ini, kaki apa namanya ini? Kaki kita kanan kiri ini sejajar dengan pundak. Jadi tidak ada yang lebih. Nggak mungkin teman-teman berdakwah, teman-teman semuanya perhatikan, misalnya gitu. Tetapi posturnya dia posisinya harus sejajar dengan pundak, bahu, atau tidak mengecil, gini, apalagi begini. Jadi harus seperti ini. Mau jalan, ya kembali lagi ke posisi ini, juga tidak menekuk begini, tidak begini. Jalannya juga jangan menyempit begini, itu udah jalan model, beda lagi ceritanya. Ukur jalan ya. Oke, ini bagian dari bahasa tubuh postur, ya. Postur positif. Sikap positif. Oke. Sekarang kita akan berbicara mengenai gesture. Boleh duduk? Nggak apa-apa. Udah selesai. Duduknya pun tetap dengan posisi postur sikap positif ya. Ya, postur atau ini sikap. Oke. Gesture. Apa disebut dengan gerakan tangan? Ya. Pastikan gerakan tangan teman-teman itu standby dengan seperti ini. Kalau lagi berdiri ya. Coba boleh dipraktikkan seperti ini. Kita demonstrasikan semuanya seperti ini. Begini. Tetapi tidak nutupin alat kelamin. Kebanyakan orang-orang tuh begini. Baik teman-teman semuanya. Ini salah ini. Kita rehat sejenak mendengarkan azan. Oke. Lihat, ini posisi positif. Jadi tangan sikut ini sikut ya namanya ya. Ini kita menggantung. Bukan dilemesin seperti ini, tapi ada sedikit menggantung seperti ini. Ya. Kalau ini kan kita lagi megang handphone, apa namanya nih? Spidol. Kadang handphone.
Handphone apa sih namanya? Mic. Kalau lagi mic, pastikan mic-nya itu di sini. Anda sering banget ngasih arahan ke anak-anak MC itu, jangan biasakan kalau megang mic itu seperti ini. Ini pertama dari sisi sound system aja udah feedback. Nying. Pastikan ini kan ke atas nih. Mic ini. Nah, kalau teman-teman sering lihat anak MC itu pasti standby dia di sini. Ini nih ngegantung mic-nya standby di atas perut. Karena posisi standby tadi begini kan. Nah, kalau nggak megang mic, misalkan mic-nya kita ada di sini, ya udah tinggal kita begini aja. Tinggal ini kita standby. Ketika sudah mulai berbicara, ini namanya palms up. Telapak tangan itu terbuka. Telapak tangan terbuka. Artinya apa kalau telapak tangan terbuka? Menandakan kita ini welcome. Kita ini terbuka. Teman-teman mau bertanya apa, teman-teman mau sharing apa sama kita, kita terbuka sama teman-teman semuanya. Beda dengan halnya kita begini. Ini tertutup sekali. Kalau sales, kita pernah belajar ilmu marketing sales. Ketika biasanya kan kalau para jamaah, bukan bahasa jamaah apa ya? Kalau kita lagi ada bazar-bazar begitu tuh, terus kita datang kan, kita suka ngeliat-lihat gini kan, gitu tuh, ngeliat-lihat, oh ini stand makanan misalkan, ini stand itu. Nah, si sales dia akan mencoba untuk membuka customernya dengan cara membagikan brosur. Ini kan aku standby lagi kan. Assalamualaikum Pak, boleh dilihat brosurnya. Si sales itu akan, customer itu akan ngambil dan otomatis ngebuka tangannya. Karena kalau udah kebuka begini secara psikologi, si sales itu akan masuk ininya. Terhipnotis lah bahasanya begitu. Secara tidak langsung si sales itu akan tersugesti untuk terus mendengarkan. Karena kalau udah buka begini tandanya si orang ini siap untuk menerima informasi dari sales. Tapi kalau maaf ya, maaf, ya udah, tertutup udah. Nah, pastikan, artinya apa? Pastikan audiens kita ketika kita sedang berdakwah, pastikan mereka tuh siap. Jangan sampai masih tertutup badannya, masih gini-gini. Itu pastikan benar-benar mereka tuh memperhatikan. Tulis gitu. Nah, ini udah kebuka badannya nih. Kalau ini tangannya begini, masih begitu, tandanya mereka benar-benar masih tertutup dengan informasi yang akan kita sampaikan. Jadi baik dari sisi kita sebagai komunikator perlu membuka telapak tangan, begitu juga dari sisi audiens kita harus pastikan mereka terbuka sama kita dengan postur badannya benar-benar siap. Begitu ya. Nah, itu gestur. Itu posisi standby. Nah, posisi gestur yang pertama itu ada namanya listing. Listing itu ngelis. Ya. List 1, list kedua, atau leveling lah bahasanya di sini. Kalau leveling kan tingkat pertama, kedua, ketiga, lebih ke level ya. Ya, tingkat-tingkatan. Ada makom ini, ada makom itu, ada makom ini. Nah, lihat nih. Gesture listingnya atau gesture leveling seperti ini. Tangannya tetap terbuka ke depan. Tas. Boleh dipraktekkan? Kanan, atas, tengah, bawah. Jadi teman-teman ketika berdakwah ada yang sifatnya bentuknya leveling, poin-poinnya adalah poin-poin level. Dia berlevel gitu. Level pertama, level kedua, level ketiga. Kita kasih gesture seperti ini. Ada yang kedua adalah pointing. Poin-poin pertama, kedua dengan pertama, kedua, ketiga tetap terbuka. Lihat, telapak tangan itu tetap di depan. Pertama, beragama Islam. Kedua, Ahlussunnah wal Jamaah. Ketiga, bermanhajkan. Nah, kayak gitu. Keempat. Ya. Kelima, terus ya. Jadi bukan begini ya. Ini masih terlihat tertutup kitanya. Kita jadi begini ya, betul. Ya. Jadi begini ya, pastikan dia terbuka. Telapak tangan kita itu ada di depan.
di depan audiens. Baik para jamaah, yang pertama yang harus diperhatikan adalah A, kedua adalah B, ketiga adalah C, keempat adalah, kelima adalah. Ini kita masih fokus ke gesture dulu ya, nanti kita akan fokus ke ekspresi. Baru yang ketiga ini adalah, kalau bahasa Inggris itu ini dan itu. Ya. Hah? This and that. This and ya, ini dan itu. Ya. Ini malam hari dan ini siang hari. Paham maksudnya? Ada lawan kata lah. Ya. Hitam dan putih. Teman-teman bisa memilih mau hitam atau mau putih. Lihat. Jadi bukan mau hitam, mau putih. Masih di sini. Ini kurang menguatkan pesan. Tapi kalau kita dengan teknik gesture this and that, hitam, putih, secara pandangan visual mereka akan